Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Oke, kali ini Bro Channel akan berbagi info berkenaan dengan pelaksanaan kompetisi Sains Madrasah tahun 2020, yang mana ada perubahan sedikit adalah kegiatan uji coba atau tryout ini akan dilaksanakan menjadi 3 hari, yaitu tanggal 2, 3, dan 4 November 2020. Jadi untuk tanggal 2-nya adalah untuk MI, tanggal 3-nya untuk Madrasah Sanawiyah, dan tanggal 4-nya untuk Madrasah Aliyah. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya pun ditambah 1 hari, yaitu mulai tanggal 9, 10, dan 11. Jadi masih ada waktu bagi siswa-siswi madrasah yang hebat bermartabat ini untuk mempersiapkan diri agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam kegiatan kompetisi Sains Madrasah 2020 ini. Oke, sahabat Bro Channel dimanapun berada, kali ini saya akan membahas soal-soal lanjutan ya pada video yang pertama kemarin, soal sains terintegrasi untuk MTS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pada soal nomor 31. Nah, ini kita lihat soal nomor 31 ini berkenaan dengan sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisara angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ini petikan dari terjemahan ayat. Kemudian di sini ada pertanyaannya, sesungguhnya bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Maka akibatnya ini, A, seolah-olah matahari bergerak dari barat ke timur, B, seolah-olah bumi bergerak dari barat ke timur, C, seolah-olah matahari dan bumi bergerak dari barat ke timur, D, seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita melihat gerak ya. Gerak itu pengertiannya perubahan tempat kedudukan. Jadi misalnya ya, yang tadinya di sini A bergerak menuju ke B. Nah, ini. Jadi ada perubahan tempat kedudukan. Dari A posisinya di sini ke B yang posisinya di sini. Nah, sekarang hubungannya dengan soal sesungguhnya bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Namun dalam kenyataan ketika kita berdiri ya, dari mulai pagi sampai siang, maka yang terlihat adalah matahari bergerak dari timur ke barat. Nah, matahari itu bintang dan merupakan pusat tata surya
sementara bumi adalah planet. Nah, planet-planet itu bergerak mengelilingi matahari. Jadi bukan mataharinya yang bergerak, tetapi seolah-olah kalau kita mengamati itu yang bergerak mataharinya dari timur ke barat. Nah, ini yang namanya gerak semu atau gerak relatif. Jadi tinjauannya itu dari posisi tempat kedudukan awal yang dijadikan patokan. Nah, di sini sesungguhnya bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Maka akibatnya di antara jawaban A, B, C, dan D ini yang tepat sebenarnya yang mana? Ini kan yang tepat, tetapi kalau melihat ini yang bergerak seolah-olah mataharinya. Jadi jawabannya yang ini. Meskipun hakikatnya yang bergerak bumi, planet mengelilingi matahari, tetapi yang dirasakan seolah-olah mataharinya yang bergerak dari timur ke barat. Kita lanjut ke soal nomor 32. Jika air berada pada suatu wadah di siang hari, tercampur beberapa tetes minyak, maka warna-warna cahaya dari lapisan minyak di permukaan bumi tersebut terjadi karena peristiwa apa? Nah, di sini ada interferensi, polarisasi, dispersi, dan difraksi. Nah, di sini berarti yang harus diperhatikan adalah paling tidak pengertian dari interferensi, polarisasi, dispersi, dan difraksi. Sekarang yang pertama, interferensi ini berkenaan dengan dispersi. Contohnya ketika terjadi pelangi, nah, itu kan warna-warna diuraikan ya, diuraikan menjadi merah, jingga, hijau, kuning, biru, ungu, ya. Itu namanya dispersi. Kemudian kalau interferensi itu adalah perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih yang datang bersamaan menuju ke suatu celah sempit. Nah, di sini pada interferensi ini ada warna gelap dan terang. Kemudian yang kedua, polarisasi adalah perubahan arah getar gelombang cahaya yang acak menjadi satu arah getar, sedangkan yang difraksi itu pelenturan suatu gelombang ketika melalui sebuah celah. Jadi ini hampir sama ini pengertiannya, berkenaan dengan cahaya. Nah, yang tepat dari pertanyaan ini terjadi karena adanya interferensi. Nah, mengenai materi ini akan dibahas lebih mendalam ya ketika di tingkat SMA IPA. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 33. Jika dia kehendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu berhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya. Nah, berdasarkan perkembangan teknologi diciptakan kapal selam dapat terapung dan tenggelam di air. Ketika terapung, massa jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut dan titik-titik. Nah, ini adalah berkenaan dengan fluida bergerak ya, berarti berkenaan dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini berbicara tentang yang pertama adalah mengapung.
kemudian yang kedua adalah melayang, kemudian yang ketiga adalah tenggelam. Nah, ketika mengapung, ya, berarti kondisi kapal selam itu di atas permukaan air, ya, pada permukaan air. Nah, ini terjadi karena apa? Karena massa jenis dari benda, dalam hal ini kapal selamnya, itu lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi rho dari kapal selam atau B-nya, bendanya ya, bendanya berupa kapal selam, itu lebih kecil dari rho air. Sedangkan benda yang melayang, jadi tidak tenggelam tetapi tidak di permukaan, di dalam air, namanya melayang. Ini massa jenisnya, massa jenis atau rho benda ini sama dengan rho air. Sedangkan ketika tenggelam, rho benda, ya, itu lebih besar dari rho air. Nah, di sini berarti jawaban yang betul adalah yang B. Sewaktu tenggelam, massa jenis total kapal selam lebih besar dari massa jenis air laut. Ini syaratnya sini. Massa jenis tenggelam ya, ini ya, massa jenis benda atau kapal selam lebih besar dari massa jenis air laut. Kita lanjut soal ke nomor 34. Salah satu metode untuk menentukan awal bulan Ramadan adalah ru'yatul hilal dengan menggunakan alat bantu teropong. Nah, pada teropong itu ada lensa okuler, ada lensa objektif, ya. Berkas cahaya dari benda-benda luar angkasa datang berupa sinar sejajar, kemudian lensa objektif membentuk sebuah bayangan yang bersifat. Nah, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, tetapi di sini sinar yang sejajar yang masuk ke dalam lensa objektif ini membentuk bayangan yang nyata, tepat di fokus. Jadi tepat di fokus, bayangannya ada di fokus. Misalnya ini fokusnya di sini, nah, maka bayangannya di sini. Ini posisi bayangan pada fokus. Nah, karena berada di fokus, maka bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler. Benda maya bagi lensa okuler, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Ini D jawabannya. Kenapa? Karena yang ditanyakan lensa objektif. Nah, pada lensa objektif itu bayangannya bersifat nyata, diperkecil, dan terbalik. Tetapi letak bayangannya itu pada fokus, ya. Sehingga kalau melihat dari lensa okulernya, maka bayangannya akan bersifat maya karena letaknya di sini pada fokus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Oke. Nah, di sini kita hapus dulu. Nah, nomor 35. Dalam Quran surat 36, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang kehendakinya. Perhatikan skema angin laut pada gambar berikut. Nah, di sini nggak ada gambarnya ya. Angin laut terjadi di pagi hari, di mana suhu pada pantai atau daratan lebih dingin dibandingkan di laut. Sebab, ini pertanyaannya A, B, C, D. Yang tepat yang mana? Untuk soal nomor 35, yang tepat adalah, nah ini, karena yang namanya kalor jenis air, C air itu besarnya, ya,
Kalau jenis ya, C air itu kalau jenis C air itu besarnya 4.200. 4.200 satuannya apa? Satuannya joule, kemudian per kilogram, derajat Celcius. Nah, ini kalau jenisnya dihasilkan dalam 1 kilogram ya, pada suhu tertentu itu menghasilkan ini 420. Nah, di sini maka apa? Sifat laut itu lambat menerima panas serta lambat pula melepaskannya, sehingga laut memiliki tekanan yang tinggi. Ini jawabannya adalah D. Nah, kenapa laut itu lambat menerima panas? Karena ini supaya panas itu harus ada kalori sebesar segini per joule per kilogram. Nah, sekarang berapa luas lautan ya, kemudian berapa kilogram air yang ada di dalamnya. Makanya di sini lambat menerima panas dan lambat melepaskannya. Jawabannya adalah yang D. 36 dalam Quran surat Az-Zariyat 51:41, dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin puting beliung biasa terjadi pada musim pancaroba di kala siang ataupun sore hari. Nah, fase terjadinya puting beliung memiliki kaitan yang erat dengan fase tumbuh awan cumulonimbus. Berikut ini bukan merupakan fase-fase terjadinya puting beliung. Nah, ini yang namanya terjadinya puting beliung itu ada 3 fase ya. Fase yang pertama adalah tumbuh. Nah, berarti ini fase pertama. Ini, kemudian yang kedua ini fase kedua dewasa atau masak, dan ini fase ketiga ya. Fase ketiga. Fase ketiga. Jadi di sini jawabannya adalah yang D ini, yang tidak. Ini kan pertanyaan yang bukan ya. Nah, fasenya. Nah, ini kalau seperti ini kan kita tidak tahu, kita ambil saja pakai trik. Nah, triknya kita urutkan seperti ini. Karena memang ini jarang yang tahu. Nah, makanya kita melihatnya dari pasti fase-fasenya tumbuh, dewasa, punah, bukan berhenti. Nah, makanya di sini karena pertanyaannya yang bukan, maka jawabannya adalah D fase. Nah, fase tumbuh ini puting beliung kan berarti anginnya kencang dan naik ke atas ya. Nah, pada fase ini terbentuk awan ini. Fase tumbuh itu terbentuk awan ini. Kemudian pada fase dewasa udara naik, kemudian terjadi gesekan arus udara sehingga membentuk apa istilahnya pusaran ya. Pusaran-pusaran yang bisa membawa apa istilahnya, misalnya pohon yang pas di sekitar pusaran akan terbawa ke atas, kemudian akan terlempar. Kemudian kalau fase punah itu berarti awan panasnya sudah mulai menyebar, tidak mengumpul jadi satu seperti pada fase dewasa atau masa. Nah, ini barangkali jawaban yang bisa Bro Channel berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.